Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, perkenalkan nama saya Putu Baidama Putra dengan NIM 211031234. Saya dari Prodi PGSD. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan testimoni ataupun pengalaman saya mengenai mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini sebagai salah satu syarat UAS yang saya harus penuhi. Nah, berikut merupakan video ataupun rekaman yang telah saya buat mengenai testimoni mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan tentang testimoni yang telah saya dapatkan setelah mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan juga NLP ini. Nah, adapun pemaparan yang saya akan lakukan yang pertama yaitu tentang materi yang paling berkesan menurut saya. Materi yang paling berkesan menurut saya yaitu tentang hipnosis dalam cakupan yang agak luas ya. Nah, kenapa menurut saya materi ini sangat menarik bagi saya? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu tentang pandangan saya sendiri mengenai dunia hipnosis. Nah, pada awalnya itu saya berpikir hipnosis itu cuma sebuah hiburan ataupun sebuah entertain yang diperuntukkan kepada kita masyarakat oleh pihak stasiun TV ataupun artis-artis tertentu seperti Uya Kuya, Deddy Corbuzier dan yang lain sebagainya. Sehingga saya berpikir kalau hipnosis itu tidak ada seperti itu. Namun setelah pemaparan yang Bapak berikan mengenai mata kuliah ini, saya itu mengetahui kalau hipnosis itu benar-benar ada, tetapi tidak dalam ranah supranatural, melainkan ranah psikologi yang dapat kita buktikan secara langsung ataupun kita buktikan secara ilmiah. Sehingga materi ini berkesan menurut saya karena dapat mengubah pandangan saya mengenai hipnosis itu sendiri. Nah, alasan saya membuat menyenangi ataupun tertarik mengenai materi ini yaitu tentang bagaimana kita bisa melakukan hipnosis dan juga membuat skrip mengenai cara menghipnosis itu sendiri ataupun skrip yang akan kita bicara ataupun kita sugestikan kepada pasien kita. Nah, pada materi ini saya itu belajar banyak hal mengenai pembuatan skrip dari hipnosis ini, seperti tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, kata negatif yang saya pikirkan itu awalnya seperti kata-kata kotor, seperti kata-kata umpatan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Nah, kata-kata negatif itu ternyata merupakan kata-kata yang mengandung ataupun membuat kita itu berpikir bertolakan. Bertolakan itu seperti kata-kata tidak, jangan, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui ini, saya itu berpikir, oh kalau begitu, apakah semua penghipnosis itu ataupun ahli hipnosis itu selalu menggunakan kata-kata positif? Dan ternyata memang seperti itu. Nah, dari yang Bapak paparkan atau Bapak jelaskan sebelumnya mengenai hipnosis, ternyata kalau kita melakukan hipnosis itu pasien ataupun orang yang hendak kita hipnosis itu harus dalam keadaan rileks, dan juga kata-kata yang kita berikan itu harus bisa diterima, karena salah satu syarat untuk melakukan hipnosis adalah sang pasien itu menerima apa yang kita bicarakan atau kita berikan pada dia, baik itu melalui kata-kata maupun rangsangan. Nah, dengan mempelajari itu saya pun menjadi tahu bagaimana sih hipnosis itu bekerja dan juga bagaimana cara kita itu melakukan hipnosis. Nah, selanjutnya materi yang berkesan menurut saya yaitu tentang pembuatan videonya ataupun video praktek mengenai hipnosis. Nah, dalam materi ini atau tugas ini saya itu cukup berkesan karena saya itu melakukan ataupun memperagakan videonya itu kepada adik saya. Nah, pada saat melakukan praga ataupun pembuatan video ini, saya itu cukup percaya diri mengenai kata-kata saya, tetapi ternyata saat saya mempraktekannya dan mengulang-ulangi, ternyata banyak kata-kata negatif yang
keluar dari mulut saya secara tidak sengaja. Nah, saat itu saya berpikir ternyata hipnosis itu tidak semudah yang saya kira, sehingga perlu adanya latihan ataupun praktek secara terus-menerus untuk mempelajari atau menguasai teknik dari hipnosis ini. Nah, setelah saya mengulang beberapa kali, bahkan sampai mengulang selama 3 hari itu setiap malamnya, akhirnya saya bisa membuat video tanpa ada kata-kata negatif seperti tidak, jangan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat saya mau mengirim video itu sendiri, saya baru menyadari kalau teks script itu harus dibuat ataupun harus kita persediakan terlebih dahulu untuk permulaan, sehingga saya itu kembali mendengar apa yang saya ucapkan baru membuat skripnya, padahal di tugasnya itu sudah disuruh kalau kita itu membuat skripnya dulu barulah kita membuat video. Nah, di situ kesalahan saya mungkin, tetapi itu menjadi menjadi pengalaman saya kalau melakukan hipnosis untuk pemula itu haruslah menggunakan skrip agar bisa melakukan hipnosis itu secara lebih baik, dan juga tidak perlu mengulangi seperti saya, karena jika kita melakukan hipnosis tanpa skrip itu, apalagi kita sebagai pemula, pasti akan banyak kata-kata negatif yang akan keluar seperti jangan, tidak, sebaiknya jangan, seperti itu. Nah, adapun materi selanjutnya yang menurut saya itu berkesan, yaitu tentang bagaimana praktek alam bawah sadar itu bekerja. Nah, pada awalnya itu juga saya miskonsepsi mengenai alam bawah sadar. Saya kira alam bawah sadar itu seperti bagaimana pemikiran kita itu bertindak, seperti kita membayangkan bulan. Nah, saya kira itu saat kita membayangkan bulan, itulah merupakan bayangan dalam bawah sadar. Ternyata tidak seperti itu. Dan juga tentang alam bawah sadar ini mempengaruhi bagaimana perilaku kita di kehidupan sehari-hari, dan juga berapa persentase alam bawah sadar ini memberikan pengaruh terhadap kepribadian kita. Nah, pada materi tersebut saya cukup terkejut dan juga cukup tidak percaya kalau ternyata alam bawah sadar itu sedemikian sedemikian pentingnya dan juga sedemikian berpengaruhnya bagi bagaimana kita bertindak dan juga bagaimana kita berpikir, dan juga sebagai bagaimana karakter kita itu keluar ataupun bagaimana karakter kita itu menjadi hidup. Nah, materi yang selanjutnya ini yang menurut saya menarik itu saya baru kepikiran, yaitu tentang bagaimana diri kita itu memproyeksikan, saya lupa nama materinya, tapi yang penting itu dalam materi tersebut menjelaskan bagaimana kalau diri kita itu memandang diri kita, dalam diri kita itu ada yang namanya shadow gitu, atau kepribadian yang ingin kita tutupi. Nah, dalam materi tersebut saya sebelumnya pernah membaca artikel mengenai materi tersebut, dan ternyata saya juga miskonsepsi mengenai shadow ini. Saya kira shadow ini sama dengan persona yang membuat kita menutupi ataupun beradaptasi mengenai lingkungan kita. Nah, ternyata shadow dengan persona itu berbeda. Nah, demikian pemaparan materi mengenai materi yang saya paling berkesan bagi saya, dan selanjutnya yaitu harapan saya setelah mengikuti mata kuliah ini. Nah, awalnya pada saat pertemuan pertama itu saya ini berpikir kalau saya mengikuti mata kuliah ini, saya itu bisa menghipnosis orang lain. Ya, memang pemikirannya agak melenceng, tetapi saya jujur seperti itu saat pertemuan pertama. Namun setelah pertemuan selanjutnya gitu, saya pun berpikir, wah, ternyata mata kuliah ini tidak hanya membuat kita itu mengetahui bagaimana cara menghipnosis orang lain, tetapi bagaimana cara kita itu memberikan pengaruh positif melalui hipnosis, baik itu dari sugesti, hipnosis biasa ataupun self hipnosis yang berguna bagi diri kita sendiri. Nah,
selanjutnya yaitu apa yang saya saya bayangkan setelah mengikuti mata kuliah ini, yaitu bagaimana sih kesan positif ataupun manfaat yang saya terima setelah mengikuti mata kuliah ini. Nah, setelah sekitar berjalan selama 3 bulan atau setengah semester itu, saya berpikir, wah ternyata mata kuliah ini bisa berguna bagi saya. Kenapa? Karena sekitar 2 bulan atau sebulan sebelum saya mengikuti mata kuliah ini, nenek saya itu, saudara kakek saya, itu sempat terkena hipnosis. Nah, dalam kasus tersebut lumayan parah, yaitu nenek saya itu memberikan berbagai barang kepada seseorang tanpa orang itu membayarnya. Nah, setelah orang itu pergi, nenek saya baru tersadar kalau dia itu terkena hipnosis karena secara tidak sadar memberikan barang-barang itu. Nah, setelah saya mengikuti mata kuliah ini dan juga saya berangan-angan bagaimana sisi positif yang bisa diberikan oleh mata kuliah ini, saya itu berpikir, wah manfaat yang bisa saya terima dari mata kuliah ini yaitu sebagai pelindung ataupun sebagai pengetahuan yang bisa melindungi saya dari kejadian ini. Nah, kenapa demikian? Karena setelah mengikuti mata kuliah ini kita menjadi tahu bagaimana gerak-gerik ataupun tutur kata yang biasa dilakukan oleh penghipnosis kepada korbannya, oknum-oknum penghipnosis. Sehingga jika kita mendengar ataupun menyadari kalau kata-katanya itu memang agak meminta ataupun memang seperti orang yang mau menghipnosis, kita bisa melindungi diri dengan menjauh ataupun memperingati orang lain. Nah, selanjutnya yaitu tentang harapan saya itu tentang di masa depan saat saya menjadi guru. Nah, saya ini dari prodi PGSD sehingga saya berharap menjadi guru. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini saya berharap saat saya menjadi guru nanti saya bisa menerapkan saya bisa menerapkan apa sih yang setelah Bapak berikan kepada saya mengenai materi hipnosis dan juga NLP ini kepada murid saya, sehingga saya itu bisa menjadi guru yang lebih baik dan juga guru yang mungkin bisa menjadi seperti BK ya, bisa menjadi konsultan ataupun teman bagi murid-murid saya nanti. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan mata kuliah ini. Jujur saya ini tidak begitu mengharapkan apa-apa dari mata kuliah ini kecuali tentang bagaimana cara bisa menghipnosis seseorang. Tetapi karena Bapak itu memang bisa saya bilang lumayan santai dalam mengajar dan juga Bapak itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan saya itu dengan serius walaupun agak melenceng. Karena itulah saya ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan mata kuliah ini. Demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai testimoni dan juga bagaimana pandangan saya ini mengenai mata kuliah hipnokonseling ini. Demikian pemaparan ataupun apa yang telah saya rasakan atau saya dapatkan mengenai mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini. Apabila ada salah kata ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.